Pemirsa, selanjutnya untuk mengetahui perkembangan terkini dari pasar mata uang serta transaksi instrumen keuangan lainnya, kita segera bergabung dengan The Link Room Bank BNI. Dan saat ini kita telah terhubung dengan Treasury Research Analyst BNI, Mas Pugu Andik. Selamat pagi, Mas Pugu. Ya, selamat pagi Mbak Julita. Iya, rupiah kita akhir pekan lalu ditutup melemah. Bagaimana pergerakan pada pagi hari ini, Mas Pugu? Ya, kalau kita bandingkan dengan penutupan pekan lalu gitu ya, memang tadi dibuka juga masih di sekitar 240-an gitu ya. Memang kalau kita lihat sentimen memang corona dalam negeri juga cenderung mengalami penurunan gitu ya. Terus di akhir pekan lalu juga stimulus Joe Biden disetujui gitu ya oleh Kongres Amerika Serikat gitu ya, dan selanjutnya dibawa ke Senat gitu ya. Ini memang menjadi sentimen positif. Namun kalau kita lihat ketegangan di Timur Tengah gitu ya, terutama di Syria gitu ya, pasca serangan dari Amerika Serikat di Jumat lalu gitu ya, ternyata Suriah kembali melaporkan adanya serangan dari Israel, dan memang tujuannya adalah di sini militan dari Iran. Namun ketegangan inilah yang menjadi ya istilahnya penyeimbang lah, jadi dari sentimen-sentimen positif yang ada di pasar untuk saat ini seperti itu. Jadi memang pergerakan rupiah mungkin pagi ini cenderung sideways gitu ya. Dari dalam negeri sendiri, fundamental kita seperti apa? Apakah cukup mendorong rupiah? Ya, kalau kita lihat memang dari dalam negeri di akhir pekan lalu juga memang dari Presiden Jokowi ada juga kan stimulus gitu ya, 372 triliun gitu ya, dan ini memang menjadi sentimen yang cukup positif. Dan mungkin pasar saat ini kenapa pasar masih sideways ya, mungkin karena pasar masih wait and see gitu ya. Nanti jam 11 akan ada rilis data inflasi gitu ya, ekspektasinya mungkin mengalami penurunan gitu ya dibandingkan dengan Januari, justru turun di Februari. Mungkin levelnya sekitar antara level 1 sampai 1,2% gitu ya year on year, dengan mungkin kita bicara 0,2 sampai 0,4 untuk year on year-nya, dan mungkin man on month-nya sekitar 0,1 sampai 0,2% gitu ya. Dan ini memang adanya penurunan ini mungkin justru akan membuat adanya sentimen negatif kalau ternyata memang turun, apalagi kalau di bawah ekspektasi gitu ya. Dan ini mungkin kalau nantinya rilisnya di bawah ekspektasi, mungkin rupiah justru akan berbalik kembali tertekan seperti itu sih. Baik, jika inflasi turun maka rupiah diperkirakan juga akan mendapatkan sentimen negatif. Nah, sebenarnya kalau kita melihat tren rupiah di awal Maret itu, apakah bisa disamakan kondisinya dengan tahun lalu atau seperti apa, Mas Pugu, pada tahun ini? Ya, mungkin sebenarnya kalau kita bicara chance gitu ya, sebenarnya rupiah chance untuk menguatnya besar sekali, apalagi kondisi corona dalam negeri juga sedang turun-turunnya. Bahkan kemarin juga dilaporkan level terendah sepanjang 2021 gitu ya, penambahan kasus barunya. Dan mungkin kasus aktif kalau kita lihat juga cenderung mengalami penurunan ya secara harian gitu ya. Ini juga memang sentimen yang cukup positif di tengah vaksinasi yang terus berjalan gitu ya. Namun kalau kita lihat memang dari sisi globalnya ini yang justru cenderung menekan rupiah, adanya ketegangan di Timur Tengah gitu ya. Dan mungkin ekspektasi pasar yang berlebihan gitu ya terhadap inflasi, kekhawatiran ya lebih tepatnya inflasi yang akan naik dengan cukup signifikan di tengah ekspektasi pemulihan ekonomi yang lebih cepat gitu ya. Inilah yang akhirnya membuat rupiah cenderung mengalami tekanan seperti itu. Baik, ya ada beberapa lembaga keuangan yang menyebutkan ataupun memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia itu bisa mencapai 4-5% pada tahun ini. Nah, prediksi Anda seperti apa? Ya, mungkin kalau dari kami sendiri mungkin rentangnya mungkin antara 4,2 sampai 4,7% gitu ya. Kita juga di akhir tahun kemarin cukup optimis dengan kita bilang 4,5 sampai 5%, namun kita turunkan sekitar 0,3% gitu ya level bawah dan atasnya, karena memang inflasi di Januari ini ternyata meleset dari perkiraan gitu ya, di bawah ekspektasi gitu ya. Dan mungkin Februari juga akan kembali mengalami penurunan dan inilah yang akhirnya membuat kami menurunkan ekspektasi tersebut gitu ya. Dan kalau kita lihat memang meskipun ekspektasinya 4-5%, namun kita lihat kecenderungannya dari survei-survei yang dilakukan gitu ya, IMF juga menurunkan, Bank Indonesia juga menurunkan gitu 2 pekan lalu. Inilah yang justru menjadi sentimen negatif bahwa ekspektasi pemulihan ekonomi Indonesia adalah lebih lambat daripada yang diekspektasikan di akhir tahun 2020 yang sempat membuat rupiah juga mengalami penguatan seperti itu. Apakah artinya dengan beberapa stimulus dan juga program-program vaksinasi yang terus dijalankan saat ini agak terlalu muluk kita mencapai 5% pada tahun ini, Mas Pugu? Ya, kalau kita bicara muluk atau enggak sebenarnya enggak gitu ya, karena memang apa yang membuat kita menurunkan adalah
adanya PPKM yang diperpanjang gitu ya sampai Maret dan pembatasan lainnya gitu ya yang membuat akhirnya kita turunkan ekspektasi tersebut karena memang ekspektasi sebelumnya kita expect-nya di awal tahun 2021 corona kita sudah menurun, ternyata di Januari justru naik dan akhirnya PPKM dilanjutkan gitu ya sampai Maret. Nah inilah yang akhirnya membuat ekspektasi kita menurun gitu ya. Kalau ternyata nantinya corona ini berhasil gitu ya di kuartal 2 ini menghilang gitu ya atau turun dengan cukup signifikan, bukan tidak mungkin kita akan revisi lagi, mungkin bisa mencapai 5% seperti itu. Artinya memang lebih masalah kegiatan ekonomi masyarakat begitu ya? Iya betul sekali Mbak. Baik, Mas Pugu, terima kasih untuk informasinya pada pagi hari ini telah bergabung bersama kami. Ya, dan pemirsa, itu dia Treasury Research Analyst BNI Pugu Andik.